Halo Santuy Mania, pada video kali ini kita akan mengangkat cerita tentang praktek perdukunan yang mengembangkan sihir dengan sebuah mantra dan ritual untuk tujuan mencegah kematian dengan menukar sisa hidup seseorang, di mana film tersebut berjudul The Skeleton Key. Sebelum lanjut ke ceritanya, tak lupa gue ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar bisa selalu bahagia. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Ini dia kisahnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perawat wanita bernama Caroline Ellis, di mana dia tidak memiliki keluarga karena ibunya telah meninggalkan dia ketika masih kecil, sedangkan ayahnya baru saja meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Suatu hari ada seorang pasien yang selama ini dia rawat baru saja meninggal dunia, yang mana pihak rumah sakit justru menyuruh dia untuk cepat mengurus pasien yang meninggal itu, sedangkan keluarga dari si pasien masih belum ada yang datang. Karena kejadian itu, Caroline pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat lamaran pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah di tempat terpencil yang berada di Terrebonne, Paris, Louisiana, dengan gaji $1.000 per minggu sehingga membuatnya tertarik untuk bekerja di sana. Singkat waktu, Caroline bertemu dengan sahabatnya bernama Jill di sebuah bar dan memberitahunya tentang pekerjaan itu. Namun Jill justru mengkhawatirkannya karena menurut dia daerah itu menakutkan dan masih banyak hal-hal mistis. Meskipun telah diberitahu tentang daerah itu, tetapi Caroline masih saja mengabaikannya. Keesokan harinya, Caroline pun pergi ke tempat tersebut sendirian. Setibanya di lokasi, Caroline disambut oleh seorang pria bernama Luke, yang kemudian mengenalkannya kepada pemilik rumah bernama Benjamin dan Violet, yang tampak Violet sedikit tidak senang dengan kehadiran Caroline, dan kemudian Luke menjelaskan bahwa Caroline akan ditugaskan untuk mengurus Benjamin yang sebagian besar tubuhnya lumpuh karena stroke. Meskipun pada awalnya Violet sedikit tidak suka dengan Caroline, tapi pada akhirnya Caroline menerima pekerjaan tersebut. Singkat cerita, setelah Caroline mengemas barang-barangnya, dia pun berpamitan dengan Jill dan berjanji untuk sering kembali ke kota dan mengunjungi temannya itu. Dalam perjalanan, Caroline berhenti sejenak untuk mengisi bensin mobilnya yang menipis, yang mana tempat pom tersebut terlihat sangat berantakan. Dengan sedikit rasa takut, Caroline langsung membayar uang bensinnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Yang mana sesampainya di sana, Violet menjelaskan segala sesuatu tentang rumah, mulai dari letak ruang tamu dan ruang makan, serta sejarah rumah tersebut, dan juga jadwal obat yang akan diberikan kepada Benjamin. Ketika Caroline melihat foto 2 anak kecil, tiba-tiba muncul foto misterius di belakangnya yang bertuliskan Papa Justify dan Mama Cecil. Yang kemudian Violet menjelaskan bahwa di rumahnya ada banyak kamar dengan kunci yang berbeda. Oleh karena itu, dia memberikan Caroline kunci yang bisa membuka semua kamar di rumahnya. Sambil berjalan di sekitar rumah, Caroline merasa bingung karena tidak ada cermin sama sekali di rumah itu. Yang mana Violet segera memberitahunya dengan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan cermin lagi karena mereka sudah tua. Dan singkat cerita, Caroline pun mulai melakukan pekerjaannya untuk merawat Benjamin. Dimulai dengan memandikannya dan kemudian membawanya keluar rumah untuk mencari udara segar. Saat mereka berada di taman rumah, Violet meminta Caroline untuk mengambilkan beberapa benih bunga yang ada di loteng rumah. Saat akan mengambil benih bunga, Caroline mendengar suara ketok-ketok dan menemukan sebuah pintu misterius yang tidak dapat dibuka dengan kuncinya. Dia pun kembali ke bawah untuk memberikan benih bunga kepada Violet dan bertanya tentang ruangan yang tidak bisa dibuka sebelumnya.
Violet menjelaskan bahwa ruangan itu tidak bisa dibuka sejak mereka membeli rumah, yang mana hal itu membuat Caroline menjadi penasaran dengan ruangan tersebut. Saat malam tiba, Caroline yang tertidur dikejutkan dengan suara gandeng dari kamar Benjamin. Yang lantas, Caroline pun segera memeriksa kamarnya dan menemukan Benjamin telah menghilang dari tempat tidur, sehingga membuat Caroline bingung mengingat Benjamin dalam kondisi stroke dan tidak bisa berjalan. Caroline yang panik berpikir sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Benjamin. Namun ketika dia melihat keluar jendela, ternyata Benjamin sedang mencoba untuk melarikan diri dari rumah dengan mengangsrotkan diri di atas genteng. Dan tak lama setelah itu Benjamin pun terjatuh dari atas genteng. Caroline pun segera meminta bantuan Violet yang sedang tidur di kamarnya, yang mana Violet menyuruhnya untuk mengambil kursi roda Benjamin. Saat Caroline kembali ke kamar Benjamin, dia menemukan sprei yang bertuliskan "Tolong Aku". Seketika itu Caroline meletakkan kembali sprei itu dalam sebuah lemari dan langsung pergi untuk membantu Violet. Saat pagi tiba, terlihat Luke yang datang ke rumah dan mengatakan dirinya akan mengurus wasiat dari Benjamin, yang kemudian Caroline ingin menunjukkan kepadanya sprei yang dia temukan tadi malam. Namun saat sprei itu dibuka, tulisannya menghilang dan membuatnya menjadi bingung sehingga mengira dia berhalusinasi karena dirinya terlalu panik. Yang mana Luke memberinya kartu nama kalau Caroline butuh bantuan. Merasa janggal, Caroline pun memutuskan pergi ke loteng untuk menyelidiki ruangan misterius itu. Saat menggunakan jepitan rambutnya untuk membuka pintu, ternyata ada sesuatu yang menghalangi masuknya lubang kunci. Pada akhirnya Caroline berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan itu, yang mana dia menemukan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan perlengkapan ritual. Saat itu Caroline mengambil sebuah piringan hitam yang bertuliskan pengorbanan. Tapi dia dikejutkan dengan kedatangan Violet sehingga membuat dia menjatuhkan piringan hitam itu. Yang untungnya Caroline berhasil sembunyi dan keluar dari ruangan tersebut. Kemudian dia memutuskan pergi ke rumah Jill untuk mendengarkan rekaman piringan hitam yang dibawanya, yang ternyata berisi mantra-mantra untuk sebuah ritual bernama Hoodoo. Yang mana temannya Jill menjelaskan bahwa ruangan yang Caroline temukan itu adalah kamar Hoodoo. Hoodoo adalah sihir bangsa Amerika yang terkait dengan kejiwaan dan sangat berbahaya. Untuk meyakinkan Caroline, Jill mengajaknya mengunjungi toko Hoodoo yang sering dikunjungi bibinya yang tersembunyi di balik tempat laundry. Namun karena mereka tidak percaya pada hal-hal mistis, mereka memutuskan untuk kembali pulang. Yang mana Caroline secara diam-diam meletakkan semua cermin di rumah Violet. Saat pagi tiba, Violet sangat terkejut dengan semua cermin di rumahnya dan langsung menegur Caroline. Sampai pada akhirnya Violet mengungkapkan bahwa rumah itu dulunya milik seorang bernama Trop yang mendapat kekayaan dengan menipu orang miskin. Dia tinggal dengan dua pelayan Afrika Amerika yang dipekerjakan di rumah itu tahun 90-an yang bernama Papa Justify dan Mama Cecil. Yang ternyata dua pelayan itu merupakan dukun cabang Hoodoo yang terkenal, yang kamarnya di ruangan misterius itu. Suatu hari Trop mengadakan pesta dengan mengundang tamu-tamu konglomerat. Saat para tamu ini akan pulang dan ingin pamit dengan kedua anak Trop, para tamu menemukan dua anak Trop sedang melakukan ritual Hoodoo dengan dua pelayan itu, sehingga membuat Trop dan para tamu murka sampai akhirnya mereka menggantung Papa Justify dan Mama Cecil lalu membakarnya hidup-hidup. Setelah kejadian itu, Violet dan Benjamin kemudian membeli rumah itu, yang mana Violet memberitahu Caroline bahwa mereka tidak menyimpan cermin di rumah karena mereka melihat penampakan Papa Justify dan Mama Cecil.
Para pengikut Hudu percaya bahwa menempatkan debu dari batu bata di sekitar rumah akan melindungi mereka dari orang jahat yang menggunakan sihir Hudu. Setelah melihat reaksi Benjamin yang sangat ketakutan saat dihadapkan dengan cermin, Caroline akhirnya menduga bahwa stroke Benjamin itu disebabkan oleh sihir. Untuk meyakinkannya, Caroline memutuskan untuk mengunjungi toko Hudu yang tersembunyi di balik tempat laundry, yang mana seorang wanita Hudu memberikan barang dan mantra untuk menyembuhkan Benjamin. Dan setelah itu, Caroline pun kembali pulang. Kemudian Caroline melakukan ritual sesuai arahan dari si wanita Hudu yang secara mengejutkan, Benjamin bisa menggerakkan tangannya sampai bahkan bisa berbicara, yang mana Benjamin mengatakan untuk menolongnya keluar dari rumah itu. Namun Caroline dikejutkan dengan kedatangan Violet ke kamar Benjamin. Dia pun langsung mencari alasan agar Violet tidak curiga. Saat pagi tiba, Caroline menjelaskan kepada Luke bahwa penyakitnya Benjamin kemungkinan ulah dari sihir Hudu, yang mana dia mencurigai Violet yang melakukannya. Tetapi Luke tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dalam perjalanan pulang, Caroline memutuskan untuk berhenti sejenak di pom bensin yang ada di scene sebelumnya karena dia melihat barang-barang untuk menangkal sihir Hudu. Kemudian dia mendatangi sebuah rumah yang tak jauh dari pom karena mendengar mantra Hudu, yang mana di rumah itu dia bertemu dengan seorang wanita tua buta yang menjelaskan bahwa mantra itu digunakan untuk menjaga dari kematian dengan mengorbankan seseorang untuk diambil sisa hidupnya. Mendengar hal itu membuat Caroline semakin yakin bahwa Violet telah melakukan sihir pada Benjamin. Saat kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Violet tidak dapat melewati garis debu batu bata yang dia taburkan di pintu kamarnya. Setelah mengkonfirmasi kecurigaannya, Caroline pun mencoba melumpuhkan Violet dengan mencampurkan penangkal sihir dalam minumannya. Setelah dia berhasil melumpuhkan Violet, dia berencana melarikan diri dari rumah dengan Benjamin. Tapi sayangnya gerbang depan rumah telah dikunci dengan dirantai, sehingga Caroline memutuskan untuk menyembunyikan Benjamin di bangsal kebun. Dan Caroline pun berhasil melarikan diri dari tempat itu menggunakan sebuah perahu. Singkat cerita, terlihat Caroline berada di kantor Luke untuk meminta bantuan. Namun dia menemukan bukti bahwa Luke ternyata kaki tangan Violet dan target sebenarnya adalah Caroline untuk dijadikan ritual Hudu, bukan Benjamin. Dan tiba-tiba Luke mencekik leher Caroline dari belakang menggunakan sebuah tali sampai dia pingsan. Kemudian Luke membawa Caroline kembali ke rumah Violet. Singkat waktu, terjadi perkelahian antara Caroline dan Violet. Dengan sekuat tenaga, Caroline mendorong Violet sampai terjatuh menuruni tangga sehingga kakinya patah. Yang kemudian Caroline memanggil 911 dan Jill untuk meminta bantuan. Sampai pada akhirnya Caroline masuk ke ruangan misterius dan membaca mantra yang dia yakini sebagai mantra perlindung. Sementara itu Violet telah menyusulnya dan mengungkapkan bahwa Caroline benar-benar menjebak dirinya sendiri di dalam lingkaran pelindung yang dibuatnya dan mustahil untuk keluar dari lingkaran itu. Yang kemudian Violet memutar mantra Hudu dan mendorong sebuah cermin besar ke arah Caroline. Dan pada akhirnya kedua tubuh pun berganti. Yang ternyata tubuh Violet selama ini adalah Mama Cecil yang telah ditukarkan dengan ritual, yang kini telah berganti dengan tubuh Caroline. Dan juga ternyata yang ada dalam tubuh Luke adalah Papa Justify yang sama telah ditukar menggunakan ritual. Akibat dari ritual itu membuat Caroline dan Luke yang asli yang kini berada dalam tubuh Benjamin dan Violet tak bisa bergerak dan berbicara. Sungguh ending yang busiat. Cerita pun selesai. Bila ada salah-salah kata dan salah dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Goodbye.